Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Bayi Islam Mudiana SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 5298024179. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu waridwanu. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kita. Iya. Mita, dia kenapa Mita? Iya, kita doakan semoga Mita lekas sembuh dan bisa kembali lagi belajar seperti sedia kala. Ya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sekarang Ibu Guru akan minta teman kita yang paling cepat datang atau yang paling awal datang. Siapa? Hafiz. Silakan Hafiz maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Hafiz, silakan kembali duduk. Ya, sekarang untuk memupuk rasa nasionalisme kita atau rasa cinta tanah air kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib. Dalam hal ini kita akan minta teman kita yang paling belakang datang. Siapa yang paling belakang datang tadi? Sakila. Silakan Sakila maju untuk memimpin temannya bernyanyi. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, beragam pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Masih ingat kemarin kita belajar apa? IPA. IPA. Tentang apa? Iya, kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Ada yang masih ingat bangsa mana saja yang sudah datang? Bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris. Nah, di depan kalian di sana bisa kalian lihat ada peta Indonesia. Nah, sekarang Ibu Guru mau meminta kalian menunjukkan di mana bangsa-bangsa asing ini pertama kali datang. Nah, sekarang yang pertama Portugis. Ada yang bisa? Silakan maju. Tunjukkan di peta di mana pertama kali bangsa Portugis datang. Silakan.
Bagaimana? Benar? Iya. Setelah bangsa Portugis, kemudian ada yang bisa menunjukkan bangsa Spanyol di mana pertama kali? Siapa? Ya, silakan maju. Ya. Benar? Ya, silakan duduk. Nah, yang terakhir, bangsa Inggris siapa? Silakan maju. Benar? Ya, silakan duduk kembali. Setelah tadi ada kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam perlawanan Indonesia dalam mengusir penjajah. Sekarang Ibu Guru akan membacakan kalian tujuan pembelajaran kita, ya. Yang pertama itu, peserta didik mampu mengenal sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia, baik tokoh maupun periodisasi. Yang kedua, tujuannya di sini peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu meneladani sikap pahlawan Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, untuk supaya kelas kita berjalan dengan baik, kita sudah melakukan kesepakatan belajar. Nah, sekarang kita minta Maya untuk membaca kesepakatan kelas. Saling menghormati dan menghargai, menjaga keamanan dan ketertiban kelas dengan duduk pada tempatnya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya, kita ice breaking dulu. Bisa tepuk semangat? Iya, sekarang tepuk semangat. Anak-anakku sekalian, Ibu Guru mau bertanya dulu, ya. Bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah? Siapa? Ya. Masing-masing daerah melakukan perjuangan sendiri-sendiri. Iya, masing-masing perjuangan daerah itu melakukan perjuangannya sendiri-sendiri. Iya, baik. Pertanyaan yang kedua, perang apa yang terjadi di daerah kalian saat terjadi penjajahan? Siapa? Yuk, Sakti. Iya, perang Lombok. Karena kita berada di Lombok, ya, Lombok pun dulu pernah dijajah atau Lombok pernah kedatangan penjajah, ya. Mereka itu menjajah daerah kita, ya. Karena mereka menginginkan kekayaan dari Lombok. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang untuk lebih memperjelas materi kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran tentang macam-macam perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik yang akan dibahas adalah topik B, yaitu tentang macam-macam perlawanan. Materi ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai. Penderitaan berkesinambungan bangsa Indonesia. Indonesia dijajah selama kurang lebih 350 tahun oleh bangsa Belanda. Kemudian Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang yang mengalahkan Belanda selama kurang lebih 3,5 tahun. Kehadiran bangsa Jepang yang awalnya mendapat simpati dari bangsa Indonesia berubah menjadi sangat kejam dan rakus melebihi penjajah sebelumnya. Jepang merampas hasil pertanian sehingga rakyat Indonesia mengalami kelaparan, kurang gizi, dan terserang penyakit. Rakyat Indonesia juga dipaksa untuk menjadi pekerja paksa
Indonesia membangun prasarana perang bangsa Jepang. Akibatnya ribuan rakyat Indonesia meninggal karena kekejaman penjajah Jepang. Perang Jawa, perjuangan Pangeran Diponegoro. Pada abad ke-19, intervensi pemerintah Belanda menyebabkan banyak konflik di lingkungan kerajaan di Surakarta dan Yogyakarta. Beberapa di antaranya adalah munculnya budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, menaikkan pajak, memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang. Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dan memutus jalur pengiriman makanan yang membuat Belanda mengalami banyak kekalahan. Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari Sumatera dan Sulawesi. Belanda juga merekrut tentara dari Afrika dan Pantai Gading. Belanda kemudian menerapkan strategi benteng Stelsel dengan membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro terdesak dan dipaksa berunding dengan Belanda. Di tempat perundingan, Pangeran Diponegoro ditangkap dan kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Perang Diponegoro atau Perang Jawa membuat Belanda mengalami banyak kerugian sehingga menerapkan kultur Stelsel, tanam paksa, untuk mengganti kerugian dari perang ini. Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Terjadi perang antara kaum adat dengan kaum agama, Padri, di Minangkabau, Sumatera Barat yang disebabkan oleh pertentangan praktik keagamaan. Kaum adat kalah dan meminta bantuan kepada Belanda. Sebagai imbalan, Belanda meminta wilayah Minangkabau sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Pada peperangan ini, pemimpin kaum Padri yaitu Datuk Bandaro meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol menggunakan taktik perang gerilya sehingga Belanda kewalahan dan meminta gencatan senjata pada tahun 1825. Selama gencatan senjata, pasukan Belanda ternyata dikirim ke Jawa untuk menghadapi perang Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro kalah, pasukan Belanda dikirim balik ke Sumatera Barat. Terjadi pertempuran hebat di Agam pada tahun 1833. Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda pada tanggal 25 Oktober tahun 1837 dalam pertempuran. Beliau kemudian diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon, dan terakhir ke Manado. Tuanku Imam Bonjol wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Kampung Pineleng dekat kota Manado. Masa pergerakan nasional. Bangsa Indonesia gagal mengusir penjajah karena belum ada rasa persatuan dan kesatuan atas nama bangsa. Dengan pengalaman tersebut, kaum pelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Pada masa awal pergerakan lahir organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Indisye Party. Pada masa awal radikal, muncul organisasi seperti Perhimpunan Indonesia, PI, Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada masa modern di mana mereka mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda, muncul organisasi seperti Partindo, Gabungan Politik Indonesia, GAPI, Majelis Islam A'la Indonesia, MIRI, Persatuan Pemuda Kristen, dan lain-lain. Baik anak-anakku sekalian, berdasarkan video yang sudah kita amati tadi, ya, ada 3 jenis perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Ya, jenis perlawanan tersebut adalah yang pertama, Perang Jawa. Perang Jawa ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi pada tahun 1852 sampai dengan 1830. Kemudian perang yang kedua ada Perang Padri.
Ya, perang Padri ini terjadi di daerah Sumatera Barat. Ya, perang Padri adalah perang yang terjadi antara kaum adat dan kaum utama yang berlangsung pada tahun 1803 sampai 1837. Dipimpin oleh perang Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, yang ketiga adalah pergerakan nasional, ya. Pergerakan nasional dipelopori oleh ada 3 orang yang mempeloporinya. Yang pertama yaitu Budi Utomo, Sarekat Dagang, dan siapa? Ya, Indus Party. Ya. Dari video tadi ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya, berarti videonya sudah jelas. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya sama kalian. Ada berapa jenis perang perlawanan bangsa Indonesia? 3. Ada 3. Yang pertama perang apa? Perang Jawa. Siapa yang memimpin perang Jawa? Pangeran Diponegoro. Kemudian perang yang kedua, perang apa? Perang Padri. Perang Padri ini dipimpin oleh siapa? Tuanku Imam Bonjol. Nah, yang ketiga yaitu pergerakan nasional yang diperkarsai oleh Budi Utomo, kemudian Sarekat Dagang dengan Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi diskusi. Sekarang Ibu Guru akan membagi kelompok, ya. Sebelumnya Ibu Guru ada kartu, ya. Ibu Guru ada kartu. Di sini ada kartu 3 warna. Kalian ambil satu-satu. Ya, silakan diambil. Semuanya sudah dapat kartu? Ibu Guru akan bagi kelompok kalian sesuai dengan warna kartu yang kalian dapatkan. Sekarang Ibu Guru tentukan yang sebelah sini kelompok merah, sebelah tengah, yang tengah ini kelompok hijau, kemudian yang sini kelompok biru. Silakan cari kelompoknya. Di sana merah, di sini hijau, di sini biru. Silakan. Di sini merah, di sini biru. Ya. Di sini hijau, di sini biru. Sudah? Kemarin Ibu Guru sudah minta kalian untuk membawa alat untuk membuat lini massa. Silakan dikeluarkan alat-alatnya. Ya, silakan keluarkan. Ya. Ya, silakan. Kelompok biru dia akan membuat lini masa perang Jawa, ya. Kelompok hijau akan membuat lini masa perang nasional, kemudian kelompok merah akan membuat lini masa perang Padri. Silakan. Nasional ini. Ya, gunting semuanya itu. Nah, siapa bagian nulis? Ya, buat tokoh pergerakan. Nanti ini satu, ini satu, ya. Ya. Ini Padri mana? Hah?
Yang mana Pardri? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Coba mana guntingnya tadi? Coba. Cuma satu guntingnya. Padan 2 tulis ya. Padan 2 tulis. Ya. Enggak apa-apa. Bantu caranya, bantu. Satu, nanti ini satu, kertasnya lain. Yang ini satu lain, yang ini satu lain. Ya. Ayo. Nanti berdua caranya, berdua nulis biar cepat. Bagaimana anak-anak semua? Sudah selesai? Sudah. Nah, sebelum kita diskusi, presentasi ke depan kalian atas hasil kalian yang tadi, sekarang kita akan saksikan di depan. Semuanya silakan perhatikan. Langkah pertama, perhatikan sejenak apa yang Anda lakukan. Ya, diperhatikan ya. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpul pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata. Pejamkan matanya. Atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Yang pertama akan presentasi yaitu kelompok 1. Silahkan maju. 3 perwakilan untuk mempresentasikan hasil lini masanya. Silakan 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembuatan lini masi Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Adapun hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro Raden Mas Ontowiryo lahir di Yogyakarta 11 November 1785, masa pergerakan atau masa pemerangan. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembuatan lini masa Perang Padri. Adapun hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Tokoh pergerakan. Tuanku Imam Bonjol Muhammad Syahab lahir di Bonjol, Luhak Agam, Pengaruyung 1 Januari 1772. Masa pengerakan atau masa pemerangan 1803 sampai dengan 1837. Adanya pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai wilayah Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembuatan lini masi pergerakan nasional. Adapun hasil diskusi kami adalah sebagai berikut.
Tokoh pergerakan nasional berawal dari tumbuhnya organisasi pergerakan di antaranya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Indische Partij, masa pergerakan atau masa peperangan 1825 sampai dengan 1830. Latar belakang sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan terpelajar dan cendekia, masuknya paham baru seperti nasional dan demokrasi, membangkitkan nasional negara-negara tetangga. Peristiwa Sumpah Pemuda dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II. Lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman pertama kali dikumandangkan. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan di Surat Kabar Sempo dan diberi nama Lagu Kebangsaan. Hasil akhir setelah masa pergerakan nasional, perjuangan melawan penjajahan lebih mengutamakan perundingan dan gencatan senjata. Ya, silakan kasih tepuk tangan untuk Muhammadiyah. Ya, kita tadi sudah sama-sama mempresentasikan hasil diskusi kalian membuat lini masa. Nah, sekarang untuk lebih semangatnya lagi, kita ice breaking dulu. Bisa tepuk wow? Oke, kita ice breaking dulu. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Dikasih W. Wow. Ibu guru akan membagikan kalian tes ya. Ibu guru akan melihat sampai mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Kasih itu belakangnya satu. Ya, ditulis namanya, kemudian dijawab pertanyaannya. Ya, enggak apa-apa dah. Ini kan itu. Boleh. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sudah selesai? Baik. Kumpulkan. Sudah. Pulang. Ya, anak-anakku sekalian, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya, ada berapa jenis tadi perang yang ada di Indonesia? Ada berapa? Ada tiga. Perang pertama yaitu Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian yang kedua ada perang apa? Perang Padri. Perang Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Dan yang ketiga yaitu Pergerakan Nasional. Nah, setelah kita belajar, Ibu Guru mau tanya, bagaimana perasaannya hari ini? Senang.
Ada gambaran tentang macam-macam perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah? Iya. Sekarang ya, Ibu Guru akan menyampaikan rencana pembelajaran kita selanjutnya, ya. Yang dimana materi selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangan perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Ya, kita akan sama-sama berdoa pulang. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Guru tutup. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.